Baik kelas, hari ini kita akan belajar tentang ekspresi algebra, di mana kita akan belajar dasarnya dulu ya. Dalam pembelajaran algebra, kita harus ingat operasi dasar dari algebra yaitu satu, penjumlahan ya. Ketika kita menjumlahkan suatu bilangan atau dua bilangan seperti 5 tambah 3 sama dengan 8 atau 3 tambah 5 sama dengan 8, perbedaan dari sini adalah posisi bilangannya ya, diubah posisinya. Dan ketika itu terjadi, dapat bilangan atau hasil yang sama, yaitu 8. Jadi ketika ada soal 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5, itu adalah bentuk komutatif ya. Dan itu bisa terjadi di penjumlahan dan di perkalian. Jadi untuk setiap bilangan A atau B anggota bilangan real, ya, A atau B anggota bilangan real, maka bisa ditulis atau diubah posisinya A tambah B sama dengan B tambah A, atau A kali B sama dengan B kali A. Ini disebut hukum komutatif atau commutative law. Kedua adalah bentuk seperti ini. Di sini perbedaannya, ada 3 buah bilangan, jumlahkan, tapi ada kurungnya. Ya. Bentuk penggunaan kurung adalah mengutamakan pengerjaan soal yang ada di dalam kurung. Di sini 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 adalah 5, tambah 4 hasilnya 9. Ketika kita ubah posisi kurungnya, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Tapi pengerjaan stepnya berbeda ya. 2 tambah 3 tambah 4 dalam kurung sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9. Sehingga bentuknya bisa berubah menjadi seperti ini dan hasilnya akan sama. Akan terjadi di penjumlahan maupun di perkalian. Jadi untuk setiap huruf A, B, C anggota bilangan real, maka A plus B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Dan A kali B dalam kurung kali C akan sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ini disebut hukum asosiatif atau associative law. Dan yang ketiga adalah bentuk yang seperti ini. Ini adalah bentuk di mana kita mengalihkan sebuah bilangan dengan dua buah operasi penjumlahan ataupun pengurangan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita mendiskusikan perkalian ini ya, 5 kali 40 itu hasilnya ini ditambah 5 dikali 3 ya. Dan bentuk tambah ini dapat dari penjumlahan dua buah bilangan dalam kurungnya ya. Dan itu terjadi juga sama saat kita melakukan distribusi dalam bentuk pengurangan. Jadi untuk setiap A, B, C yang berbentuknya seperti ini bisa kita distribusikan. Dan ini akan menjadi bentuk yang sering terjadi kita amati dalam pelajaran aljabar. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian harus ingat bahwasanya hal ini digunakan untuk memudahkan kita atau mengotak-atik angka sehingga mudah untuk dikerjakan ya. Jadi metode ini harus sering diingat karena nanti ada saatnya guru mengubah dan kalian bingung, loh kok bisa berubah? Padahal itu adalah sifat komutatif. Loh kok ini diubah kurungnya? Emang boleh? Itu karena itu sifat asosiatif. Loh kok bisa disebarkan? Ya iya, karena itu adalah sifat distributif. Ya, ini disebut distributive law. Nah, dalam pengerjaannya juga kita harus ingat order of operation atau urutan dalam mengerjakan operasi di sebuah soal. Ada parenthesis yang seperti ini, bracket yang seperti ini dalam kurung, atau absolute symbol ya yang seperti ini nanti. Nah, absolute symbol ini belum kalian pelajari ya, nanti akan dipelajari nanti. Kemudian kalau ada perkalian pembagian, kerjakan dulu mereka, baru kalian kerjakan bentuk penjumlahan dan pengurangan. Jika ada kedua ini yang sama, kerjakan dari kiri ke kanan. Urutan operasi, contohnya adalah ini, 5 tambah 3 kali 8. Tambah sama ada perkalian, kita kerjakan perkalian dulu, jadinya 5 tambah 3 kali 8 adalah 24 sama dengan 29. Ada juga 8 tambah 9 di dalam kurung dikali 5. Walaupun ada tambah sama kali, tapi ini ada di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 8 tambah 9 adalah 17 kali 5. 17 kali 5 adalah 85. Dan juga 2 pangkat 2 ditambah
9 dikali akar 3 dari 27. Kita udah belajar pangkat sama akar ya. 2 pangkat 2 adalah 4. Kerjakan dulu yang akar sama pangkatnya. Ditambah 9-nya belum berubah karena belum kita kerjakan. Dikali akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Karena 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Sekarang ada penjumlahan dan perkalian. Kita kerjakan dulu perkaliannya. Sehingga 4 ditambah 27. Hasilnya adalah 31. Dan ini juga berlaku untuk nomor 4 dan nomor 5. Yang bisa kalian lakukan untuk latihan soal. Bentuk pangkat. 2 kali 2 adalah 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 adalah 3 pangkat 3. Dan seterusnya. Cara bacanya seperti itu ya. Jadi untuk setiap bilangan pangkat n, maka akan dilakukan perkalian sebanyak n kali. Bentuk akar. Akar dari 2. Akar atau akar 2 dari 9 adalah 3. Akar 3 dari 125 adalah 5. Akar 5 dari 32 adalah 2. Akar suatu bilangan sebanyak n. Akar n dari suatu A adalah, ini adalah contoh mencari bilangan, ya, nilai bilangan suatu hasil, ya, dimana kalau kita ada penjumlahan, maka ketika pindah ruas, dia akan berubah menjadi pengurangan. Kalau perkalian, ya, akan berubah menjadi pembagian. Kalau ada pengurangan, pindah ruas akan berubah menjadi penjumlahan. Dan ketika ada pembagian, ya, akan berubah menjadi perkalian. Ya, kita ubah pindah ruas jadi perkalian. Ini di review sendiri ya. Kalau bingung di pause dulu, dipahamin dari mana dapat hasilnya. Kemudian kalau ada akar pangkat, lawannya adalah akar. Ya, pangkat 2 lawannya adalah akar 2 ketika pindah ruas. Kalau ada akar 3, maka ketika pindah ruas jadinya pangkat 3. Ya, jadi intinya di pelajaran ini kalian belajar tentang bentuk komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemudian kalian harus ingat urutan operasi pengerjaan suatu operasi matematika. Untuk itu sekian dari Sir. Terima kasih.